Terpujilah Tuhan dalam pertemuan kita dalam ibadah Minggu Raya Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Kanaan yang ada di Bandar Jaya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya menerima kami sore hari ini. Sungguh satu sukacita yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dari Jambi, sekalipun kelihatannya wajah saya masih muda, tapi saya sudah berkeluarga. Ada orang bilang saya ini seperti orang Nias, padahal saya bukan orang Nias, Bapak Ibu Saudara. Ada juga orang beranggapan saya ini kalau dilihat nama saya orang Jawa, padahal saya bukan orang Jawa. Saya orang Karo dari Brastagi, Sumatera Utara. Tapi semenjak kami berkeluarga 22 tahun yang lalu, ya 21, jalan-jalannya nggak kalau bersawah Bapak Ibu Saudara. Jalan 22 tahun yang lalu kami pindah ketika kami pengantin baru ke
ke kota Jambi. Dan puji Tuhan sampai sekarang kami ada di kota Jambi. Tuhan percayakan kami melayani Tuhan di gereja yang kecil, tepatnya Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Anugerah Palmerah, kota Jambi. Istri saya Guru sendiri, Sri Ulina sendiri. Tuhan karuniai kami 3 orang anak. Yang pertama kuliah kesehatan di Universitas Jambi, dan yang kedua kuliah di Malang, dan yang ketiga perempuan di Kota Jambi kelas 1 SMA. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Dan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan, saya katakan kami diberkati Tuhan. Kami diberkati Tuhan melimpah, melimpah ruah. Sebab saya memandangnya diberkati ini bukan melulu soal nominal rupiah yang kita punya, tetapi kami sehat di masa pandemi ini juga berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami dan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Itu perkenalan sementara Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu ada nanti butuh nomor HP, nomor WA, nomor rekening nanti selesai ibadat ini. Haleluya. Amin. Tegang kali kuliah saudara. Jadi takut pun saya melanjutkan. Senyum. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu komitmen supaya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak asal-asalan, tidak asal jadi, bukan asal berjalan, tapi disertai dengan kesungguh-sungguhan. Sebab di dalam kesungguh-sungguhan kehadiran Allah terjadi. Kalau kehadiran Allah terjadi, mujizat pasti terjadi. Amin. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 40. Saya baca perlahan-lahan Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, simak baik-baik demikian firman Allah. Sekali lagi kitab Kejadian pasal 27 ayat yang ke-40. Demikian sabda Allah. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Katakan amin. Saya ulangi satu kalimat dalam penekanan titik di mana kita belajar pada sore hari ini. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Sebelum kita lanjutkan tentang sungguh-sungguh ini, saya mau sampaikan peristiwa ini kepada saudara-saudara sekalian. Ada Esau, saudaranya bernama Yakub, bapaknya bernama Ishak, mamanya bernama Ribka. Saudara-saudara, ini Esau dan Yakub, 2 bersaudara laki-laki, tapi karakternya berbeda. Yang sulung namanya Esau, si adik namanya Yakub. Yang Esau orangnya tinggi, tegap, gagah, kulitnya kehitam-hitaman dan berbulu, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa Esau suka tinggal di padang, suka menggunakan pedang lembing dan suka berburu. Sedangkan Yakub orangnya sedikit agak feminin, tinggal di rumah, anak mama, anak mami, anak ibu. Makanya kulitnya berbeda. Sekarang saja lihat samping saudara, dari kulitnya akan kita tahu di mana dia kerja.
Kalau sedikit agak kasar, jangan-jangan pegangannya dodos, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu dodos? Gitu, kalau lagi panen kelapa sawit, di Jambi banyak kelapa sawit. Lihat pergelangan tangan, maksud seperti nanti pikir orang saya menunjukkan cincin saya seperti agak kasar di sini, kulitnya agak hitam. Tapi lihat kalau dia kerja di kantor saban hari dari pagi sampai sore, kena AC, pakai baju lengan panjang, bersolek berangkat, bersolek pulang, ya cenderung bersih. Tetapi kita tidak akan belajar, tidak akan beranjak ke sana. Kita beranjak tentang kesungguh-sungguhan. Maka Isa berkata kepada Esau, Esau, aku sudah tua, mataku sudah rabun, pemandanganku tak jelas lagi. Pergilah berburu dan olahlah, dan berilah aku makan, supaya hak kesulungan berkat Abraham, berkat Isaakku bapamu turun atasmu. Maka pergilah Esau ke padang, berjuang, melebih untuk ambilkan domba untuk Ishak bapaknya. Tetapi Yakub, karena memang anak mama, di situ ada satu keadaan yang bisa dikatakan tipuan misalnya. Maka singkat peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, berkat yang seharusnya kepada Esau turun atas Yakub. Berkat apa itu? Nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Berkat itu luar biasa. Ketika beberapa minggu yang lalu saya baca tentang berkat ini berkat sempurna. Berkat tentang kesejahteraan, berkat tentang perlindungan, berkat tentang pembelaan ada di sana. Maka turunlah kepada Yakub, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya pulanglah Esau dan dia marah-marah, meraung-raung, memberontak dan mengejar-ngejar Yakub. Karena merasa dibohongi dan tidak adil. Di rumah kami peristiwa ini sering terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kami punya putri dua, yang paling besar dan paling kecil, badan hampir sama besarnya. Kamar kami bersebelahan, dan di depan kamar si laki-laki yang sekarang kuliah di Malang. Si kecil bilang, "Ma!" Mamanya jawab lagi dari kamar kami, "Apa? Kak Esa ini." Nah, sebentar lagi si kakaan teriak lagi, "Pak!" Saya tak mau balas. "Apa? Hari lari." Siapa yang ke depan? Kejar si kakaan dari belakang. Lari lagi ke belakang. Di belakang gereja kita di sana ada mes. Kalau ada teman-teman hamba Tuhan, ada 3 kamar di belakang, dan juga ruangan sekolah minggu ada di belakang. Lari ke belakang, dan di belakangnya ada kandang ayam. Siapa yang lari ke kandang ayam? Ke sampingnya ada kolam lele, muter-muter di situ. Merasa tidak adil. Sekarang terbawa imajinasi saja tentang pengejaran Esau dengan Yakub. Mungkin di halaman itu atau pokoknya dikejar habis-habisan, Bapak Ibu Saudara. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa. Yang tinggal adalah perjuangan yang berat, bukan berkat yang seharusnya ya Esau terima. Alkitab mencatat tadi dengan jelas bahwa Esau akan hidup dengan pedangnya, dengan kekerasan, dengan perjuangan yang habis-habisan. Bahkan yang lebih parah lagi, Esau akan menjadi budak, hamba dari adik-adiknya. Bukankah ini keadaan yang mengenaskan, Bapak Ibu Saudara?
Tapi dengar baik-baik, janji buat Esau ada. Janji apa itu? Firman Allah berkata, kelak engkau jikalau engkau berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Katakan amin. Tadi pagi saya satu kamar dengan Pak Pendeta Tarigan ini. Jam 4 sedikit saya sudah bangun. Maka saya buka handphone saya cari arti kalimat dari sungguh-sungguh ini. Maka sungguh-sungguh ini artinya, saudaraku, mengerjakan sesuatu tidak ragu-ragu. Itu yang pertama. Atau mengerjakan tidak dengan setengah-setengah. Ini sungguh-sungguh. Pengertian yang kedua tentang bersungguh-sungguh adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Itu sungguh-sungguh. Jadi banyak sekali ternyata dalam pengertian firman Allah ini di gereja banyak kali orang yang tak sungguh-sungguh. Di mimbar banyak sekali orang yang tak sungguh-sungguh. Sebab dia kerjakan bukan sepenuh hati. Dan seringkali tidak ada keselarasan seirama perkataan dengan perbuatan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka kutuk turun atas tanah. Yang tumbuh bukan lagi damai sejahtera, tetapi Alkitab berkata yang tumbuh adalah onak duri. Dengan bersusah payah, dengan berpeluh, engkau akan hidup, kata firman Allah kepada Adam. Dan itu terjadi sampai sekarang. Apalagi di masa-masa pandemi hari-hari ini. Boro-boro kita bisa menabung, kata sebagian orang. Dengar baik-baik, kata sebagian orang. Untuk makan saja lepas sudah glory-glory haleluya. Tapi dengar baik-baik, sore ini ada janji Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Amin. Jikalau engkau bersungguh-sungguh, jikalau engkau mengerjakan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, atau mengerjakan sesuatu ketika engkau ucapkan dan engkau lakukan sesuai dengan ucapanmu, maka berbaliklah keadaan itu bagimu. Yang ada bukan onak duri, tapi yang ada adalah sukacita besar. Yang tumbuh adalah anggur, Bapak Ibu Saudara. Seminggu yang lalu atau 8, maaf saya lupa harinya, tapi sekitar 8-9 hari yang lalu saya ada di Surabaya mengantar putra kami ke Malang kuliah di sana. Maka ada telepon dari Bandar Jaya ini. Dia bilang begini, Pak Sumaji, oh ya maksud apa? Jadinya Bapak ke Bandar Jaya pernikahan putri saya. Saya bilang, bagaimana Pak ya? Saya masih di Surabaya ini Pak. Oh ya, putuskan apa? Besoknya di teleponnya di WA lagi. Saya telepon, bagaimana maksud? Pak Putu, Gembala Tritunggal di sini. Bapak sungguh-sungguhlah katanya. Kan sudah berapa kali di WA, dikirim lagi WA undangan khusus buat saya lewat WA. Saya hanya kirim stiker. Kadang-kadang saya kirim begini, kadang-kadang saya kirim stiker kami suami istri. Kadang-kadang saya kirim ibu yang gemuk lagi main kungfu. Akhirnya Pak Putu tegaskan, Bapak sungguh-sungguhlah. Maka saya pastikan saya berangkat. Tapi tidak seperti perkataan kita semula, saya suami istri dan bawa mobil, tidak. Karena hari Kamis istri saya harus ke Medan, ada acara di Medan. Oke Pak, oke, sungguh-sungguh Pak, sungguh-sungguh. Makanya saya datang. Karena baru 2 hari saya ucap.
Jambi pulang dari Jawa Timur. Saya datang, masih capek tapi saya datang. Karena harus sungguh-sungguh. Dan firman Allah berkata, di dalam sungguh-sungguh, di dalam kita mengerjakan sesuatu tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu dan selaras perkataan dengan perbuatan, maka kita berkata di sanalah ada pemulihan, dan di sanalah ada mujizat Allah terjadi, di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Kalau di dalam keluarga kita ada sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, maka di dalam rumah tangga kita akan ada pemulihan. Dalam ekonomi kita akan ada pemulihan. Haleluya. Sungguh-sungguh. Saya tadi nyanyi di sana, saudara. Saya lirik Pak Gembala nggak lompat, saya sedang itu lompat. Kalau nggak saya mau lompat-lompat, nggak tahu. Bapak Ibu suatu ketika nanti, Bapak Ibu saya harapkan, saya rindu bisa lewat dari gereja Tuhan di mana Tuhan percaya kita melayani. Saya kalau hari Minggu seperti tadi, kami ibadah 2 kali. 7.30 ibadat Minggu Raya pertama, jam 10 ibadat Minggu Raya kedua. Itu saya dan suami istri itu kayak anak-anak, saudara. Betul seperti anak-anak. Saya lompat-lompat, saudara bisa bayangkan segemuk ini lompat-lompat. Itu lemak itu tak mau tenang, saudara, bergetar terus. Istri saya juga tak mau kalah. Ibu Gembala lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Suatu tahu dalam sungguh-sungguh itu ada kuasa Tuhan di kita. Ini dah tepuk tangan saja kita ini. Apalagi perbaui status sambil dia tepuk tangan, mengerikan. Tadi saya katakan di pelayanan yang pertama, dia nyanyi lagu itu, aku baru terjun, nyamuk lewat, dia tak mati, hanya pusing-pusing sedikit dia terbang lah. Tapi kalau begitu ada masalah, ayo makan depan. Tolonglah aku, mana janjimu Tuhan? Malaikat samping Tuhan bilang, aku bukan anakmu Tuhan, dia bilang. Malaikat bilang, itu dia. Memang betul kau anak Tuhan ini. Bagaimana Tuhan? Tak kata kalian ini. Mungkin Tuhan penuh dengan salah. Kalau melihat model-model orang gereja setengah-setengah, tak sungguh-sungguh. Tapi coba tepuk tangan tadi kita nyamuk mata lewat, kepala dengan badan terlepas, sayap kiri entah kemana, sayap kanan entah kemana, usus berceceran. Makanya marilah kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Persembahan setengah-setengah. Ini dulu. Ya 3-4 tahun yang lalu. Kalau masuk ke kamar kami, maka pertama ketemu itu rak buku dan meja belajar saya. Kalau ditarik laci meja belajar saya, maka di situ uang banyak sekali. Ini berhati uang banyak, tapi harga 2.000 semua. Dan putus-putus terlepas. Jadi begitu bendahara hitung persembahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 belasan uang 2.000 yang putus. Dan yang paling menyedihkan diganti Pak Gembala. Jadi berapa semua? Ini Pak Gembala yang putus sekitar 11 harga 2.000, berarti 22.000. Saya kasih 25.000, saya bilang kembalikan 3.000. Dia bilang nggak ada. Tekor saya di dalam uang yang sepotong-potong. Saya ambil, saya masukkan kelas. Tapi semenjak kami belajar melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, inilah kesungguh-sungguhan, semuanya berubah.
Salah satu yang paling ekstrim berubah di tempat kami beribadah dalam memuji memuliakan Dia. Betul, Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan di tempat yang kudus ini saya katakan, nggak pakai di gereja kami yang takut listriknya rusak gara-gara yang nggak pakai. Karena Dia itu mana? Wah, teriak siapa? Teriak siapa? Nggak apa-apa, asal saja masih dalam hadirat Tuhan. Lompat. Kadang-kadang saya seperti sana, pas meja saya di ujung sana, saya tidak menghadap ke depan, tapi saya merengkan supaya saya lihat. Pas saya lompat dia, saya tunggu matanya melihat saya. Langsung nggak waktunya melompat. Sebab saya tahu. Tadi kami ibadah di Wates, Pak Gembala itu main musik. Tarian ini bisa main musik. Saya kan bisa main musik. Main gitar bisa, tapi salah-salah. Jadi kalau kami doa sama-sama dengan istri di kamar keren, lama-lama istri saya cuek saja. Kalau Bapak terus main gitar, susah mama masuk hadirat. Kami salah. Akhirnya dengan setengah malu-malu di hadirat Tuhan, saya berhentikan gitar, saya taruh ke sudut begitu, kembali kami menyembah Tuhan. Sering dia bilang, apa bagus sih main gitar, tapi lebih bagus lagi kalau musik. Sama musik saya bisa. Tadi malam kami nyanyi sama Pak Tarigan di BBC. Karena panitia dicolek, panggil pendeta Tarigan, pendeta Sinuaji dari Jambi mempersembahkan nyanyian untuk pengantin. Maju. Kalau soal maju ya kita nomor satu saja. Tapi bagaimana nanti hasilnya itu ya persoalan berikutnya bukan. Musik belum seharusnya masuk, saya sudah masuk juga. Pak Tarigan. Aturannya belum masuk, saya sudah masuk. Aturannya masuk, saya kadang-kadang belum masuk. Banyak sekali kelemahan saya. Tapi dengan baik-baik, sahabat-sahabat saya ini diberkati dan saya juga rindu diberkati. Jadi apa yang bisa kukerjakan untuk ketinggalan dari sahabat-sahabat saya adalah kesungguh-sungguhan. Saya tahu saudara punya banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam usaha atau pencarian pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Tapi dengar dan catat baik-baik sore hari ini, engkau tetap akan naik kalau engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan ragu-ragu. Saya 17 tahun Bapak Ibu Saudara rohaniawan di Polda Jambi. Itu nggak aktif ketika beberapa tahun yang lalu dan masuk pandemi. Pandemi ini memang ada ibadah di Polda, tapi hanya mereka saja nyanyi satu lagu, baca ayat-ayat dan selesai apel hari Kamis jam 7:30. Kalau di Brimob saya ada 18 tahun. Kalau nanti saudara ke Jambi, sebelum kota Jambi itu ada jalan ke kiri, di situ ada satu pelangkat besar, kompleks Brimob, Polda Jambi, Kompi, Pondok Meja. Maka sekitar 4 kilo dari simpang itu ada satu komplek begitu ditata rapi. Tapi sebelum kita masuk ada satu tulisan statement di situ yang saya mau sampaikan sore ini bagi saudara. Di situ tertulis besar sekali. Kalimatnya begini: ragu-ragu mundur. Titik, tanda seru, sampai batas papan itu, sampai batas
Pokoknya batas tulisan, nggak bisa lagi tulis baru berhenti tanda seru. Ragu-ragu mundur. Maka sore hari ini saya teringat tentang peristiwa Gideon. Ragu-ragu mundur. Sore ini pun dengan kasih Tuhan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu Gembala kita, kalau saudara ragu-ragunya mundur. Mundur saja. Kenapa harus mundur? Biar maju saja. Kalaupun hanya dengan ragu-ragu, biar kelihatan kita ramai. Dengar baik-baik. Orang yang maju dengan ragu-ragu, dia seperti menjawab amin, kata firman Allah. Yang ada hanya keletihan, tapi hasil tak ada. Orang-orang begitu di gereja lokal tercatat namanya, tapi dalam kitab kehidupan tidak ada namanya. Begitu masuk, sebabnya saya pernah ngantor sih. Sebelum dari gembala saya ini kerja di operasi di Polda Jambi, tetapi di Brimob. Masuk, baca. Kalau anggota itu dia harus baca. Itu juga ragu-ragu mundur, ragu-ragu mundur. Salah, Pak. Jadi baru masuk. Itu makanya tidak ada keraguan bagi mereka. Bagaimana dengan saya sebagai hamba Tuhan? Bagaimana dengan saudara dan kita semua sore hari ini? Aku nggak ragu-ragu kok. Tapi ada mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Kalau di gereja kita berkata, wah Tuhan kita luar biasa, amin amin. Mujizat ada, amin amin. Sampai di rumah silakan terus. Gawat, bahaya, ngeri kita ini. Tapi di gereja tidak. Allah luar biasa, Allah luar, tiada yang mustahil bagi dia, tiada yang mustahil bagi dia. Tapi di rumah gawat. Mundur saja. Kalaupun maju takkan ada apa-apa. Esok memang itu membuat dia tak bebas. Tetapi firman Allah memberikan janji kepada, jikalau engkau sungguh-sungguh, jikalau engkau tak ragu-ragu, jikalau engkau tak setengah-setengah, jikalau selaras perkataan dan perbuatanmu, ku ini terlepas darimu. Dan ini masih absolut, masih relevan, masih terjadi sampai sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan melihat satu peristiwa di dalam Alkitab, satu pribadi tetapi dua hal yang dia kerjakan. Yang pertama, tidak sungguh-sungguh. Apa hasilnya? Yang kedua, sungguh-sungguh. Apa hasilnya? Lihat di dalam Markus pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Berkata demikian, Injil Markus pasal yang kelima ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama-sama katakan amin. Ini perempuan sudah sering kita dengar peristiwanya, kita baca, kita renungkan. Tetapi sore hari ini saya kembali mau menerangkan kepada kita betapa beratnya perempuan ini. Beratnya perempuan yang pendarahan 12 tahun ini bukan fisik sebenarnya. Fisik juga oke, tapi ada sisi lain yang tambah berat. Kenapa?
Karena Imamat pasal yang ke-15 di situ ditegaskan bahwa orang yang sedang kain kotor itu artinya minta maaf nih, lagi datang bulan, lagi najis, lagi datang bulan, tidak bisa masuk ke rumah Tuhan. Jangankan ke tempat kudus, ke tempat maha kudus, halaman saja tidak bisa. Dan saudara tahu, orang yang tak datang ke rumah Tuhan tidak ada pengampunan. Kalaupun dia punya burung terukur, burung merpati, kalaupun dia punya kambing domba, lembu sapi yang tak bercacat, yang tambun, tapi tak bisa bawa ke rumah Tuhan, maka betapa menderitanya perempuan ini. Dia tidak bisa masuk ke rumah Tuhan, dia tidak bisa sembahyang, dia tidak bisa beribadah, batinnya rusak. Maka firman Allah berkata tidak ada faedah apapun yang dia kerjakan. Dari peristiwa ini kita tahu perempuan ini bukan orang miskin dulunya, tetapi dokterlah sekarang kira-kira begitu. Ke satu dokter jual satu bidang tanah, nggak ada kesembuhan, pindah ke tabib yang lain, jual ke guru, pindah lagi ke tabib ke dokter yang lain, jual pekarangan, jual semua. Dan Alkitab dengan jelas berkata keadaannya bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Sudah habis semua. Jangan bilang dia tak kenal Yesus. Alkitab katakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Sesudah habis semua, Alkitab berkata dia kembali sungguh-sungguh. Dari mana sungguh-sungguhnya? Kalau orang pendarahan 3 hari saja, moodnya itu berubah-ubah. Sayur kurang darah, pantangan kita ngegas sedikit bicara, langsung berusul mirip, bisa saya berusul mirip. Makan saja Pak. Iya, apa ini? Makan saja lah. Kan tidak ada garamnya, makan saja. Sambil buang muka makan saja. Telur dadar tidak ada. Setengah belum makan, setengah sudah hitam. Kok bisa begini? Makan saja. Makan saja. Enak nih. Cari tahu. Ya karena itu mulutnya berbagus. Tapi begitu dia tidak begitu lama. Orang pasti. Oh, jadi maunya Bapak beli BPK yang di depan. Jangan ragu-ragu. Nanti kalau pendeta Thomas datang ke tempat kami, depan gereja itu ada 3 BPK. Bapak tahu BPK kan? Marga Pinang di sana, Marga Bagus di tengah, Marga Sipombi di sana. Kita akan coba pagi-pagi Sipombi, siang Bagus, sore Sipombi. Bapak bisa bandingkan, bagus baru saja. Besoknya 3 kali makan sudah terbatas. Coba saudara bayangkan 12 tahun. Dalam imajinasi bayangan saya perempuan ini pasti kurus kering, kulit pembalut tulang. Saya yakin matanya masuk ke dalam, merah. Lama pendarahan, rambut rontok, saya yakin dia hampir botak. Betapa penderitaannya dia, dan tidak akan dia wangi. Apalagi kalau kita bisa melihat tentang rumahnya. Saya yakin jemuran tak pernah kosong di rumahnya. Tetapi dengan baik-baik, ada yang dia kerjakan sepenuh hati. Ada yang dia lakukan sesuai perkataan dan tindakannya. Dia berkata, asal jamak saja jubahnya sebulan. Haleluya. Maka selanjutnya dia kerjakan. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti
menyertai perjalanan Yesus. Tapi perempuan ini berusaha. 12 tahun mungkin 5 langkah 2 kali dia harus berhenti, tarik nafas dan tarik kekuatan untuk bertemu dengan Yesus. Belum lagi menyisir dari satu ke orang yang satu, jejak begitu saudara. Tapi dia kerjakan. Maka firman Allah berkata dengan jelas, semula perempuan itu, katakan amin. Seketika itu juga perempuan itu sembuh. Maka saya yakin betul sore hari ini, kalau saya sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan, saya akan berhasil. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu, sesuai perkataan dengan tindakan, engkau akan berhasil. Kalau saya boleh kembali bersaksi, Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu ya? Oke, sedikit lagi. Hari Jumat yang lalu, bukan cuma 2 hari yang lalu, tapi Jumat sebelum itu, ada hamba Tuhan di telepon untuk jadi tamu. Kami setiap Jumat ada pendeta tamu, saudara. Karena rayon kami belum bisa di rumah-rumah, maka digabung di gereja. Jadi 5 rayon kami itu digabung di gereja. Maka saya bicarakan dengan istri, saya rasa sudah saatnya, ya dari dulu juga, tapi asal-asalan. Tapi sekarang saatnya kita sungguh-sungguhlah memperhatikan teman-teman yang masih sama dengan kita, yang perintisan itu. Maksudnya Pak, Jumat kita ibadah gabungan rayon, jangan apa yang korban, jangan apa. Jadi siapa? Teman-teman itu. Kita belajar dari mereka, biar kita diberkati firman. Dan apa yang ada di dalam ibadah itu kita sahkan semua. Biar nggak usah dilurus-luruskan komik. Masukkan aja ke samping itu. Dia bawa pulang. Setuju, saya setuju. Maka akan dilakukan sampai 2 hari yang lalu. Ada perintisan dan cuma depan pun ada tamu. Maka Jumat sebelum 2 hari yang lalu istri saya yang melayani karena ditunda oleh seorang hamba Tuhan. Istri saya ini dulu SPG, saudara. SPG itu sales cross gas. Roknya segitu. Loh, bisa jadi SPG? Kalau istri saya cantik, saudara. Kalau nggak cantik nggak bisa jadi SPG. Istri saya sampai hari ini dia masih cantik. Malah kuliah semakin tua semakin cantik. Haleluya. Yakin saudara. Yakinlah, haleluya. Jadi yang saya mau saksikan begini, bukan soal kecantikan ini. Suatu kali ibadah, kami bukan dari satu organisasi. Istri saya itu gembala di GKI, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saya hamba Tuhan dari GPDI, karena memang saya dari GPDI. Bapak saya salah satu pionir GPDI di lingkungan kami. Sebagai seorang pekerja SPG, maka istri saya ini sepatunya tinggi. Udah tinggi dia tambah tinggi lah, karena dia bikin dan saya. Lagi ibadah dari mall, dia langsung ke gereja lagi nyanyi. Maka ketika selesai khotbah, pendeta ini berkata begini, kita butuh dana untuk gereja kita. Jadi apa yang ada pada saudara, berikan hari ini. Istri sini lagi menyumbang, saudara. Akhirnya dia dengar semakin jelas perkataan ini. Karena pendeta ulang-ulang. Biasa kalau gereja butuh diulang-ulang. Kita tadi begitu. Kalau lagi butuh diulang-ulang. Jangan lupa janji iman. Janji iman jangan lupa. Janji iman jangan dilupakan. Begitu terus. Diulang-ulang. Akhirnya uang istri saya tahun 95 itu sekitar itu hanya tinggal 15.000. Dari gereja ke tempat dia kos itu jauh. Sedangkan naik angkot saja di kota
ini dan harus 2 kali dia ganti angkot, naik, ganti angkot, baru sampai tempatnya kos. Tetapi kesaksiannya 10 hari yang lalu dia berkata, aku mau lakukan dengan sungguh-sungguh firman Allah yang kudengar lewat hamba Tuhan siang hari ini. Dari gereja ke kosnya itu ongkos angkot itu, sewa angkot itu 300 rupiah katanya. Aturannya dari 15.000 itu dia sisakan 300 rupiah. 14.700 rupiah kasih. Tetapi dia tidak begitu. Dia ambilnya semua, dia berdoa sungguh-sungguh, maka dia serahkan 15.000. Sepeser pun tidak ada lagi di tasnya. Saudara tahu mujizat terjadi, amin. Sekali orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh mujizat terjadi. Begitu dia keluar pintu gereja, dalam benak saya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada orang kaya, kasih dia 100.000. Tapi tak begitu. Dalam benak, dalam imajinasi saya, maka saya berpikir adalah mobil bagus. Dia berkata kepada istri saya, Sri, nama istri saya Sri, ayo naik, kami lewat kosanmu, nanti kami singgahkan engkau. Mujizatnya saya pikir begitu, tapi tak ada. Maka kata istri saya, dia berjalan dengan sepatu tinggi, takut. Dan dia berkata kalau lagi dia jalan motong gang tidak ada orang, maka sepatu itu dia taruh di pundaknya jalan. Karena jalan jauh dengan sepatu seperti itu bisa naik betis, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang sana pakailah. Dia bilang semuanya sudah masuk. 3 jam dia jalan di tengah kota Medan ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sampai dia di kosannya, dia bertemu dengan almarhum mama mertua saya di situ, yang seminggu yang lalu dibuang istri saya dari rumahnya, dan dia tidak diakui sebagai anak. Padahal istri saya anak perempuan satu-satunya. Dan saya mengatakan kepada saudara, di kampung itu mertua saya orang yang termasuk orang kaya di kampung. Sampai dia mati, tokonya paling besar di kampung ini. Dia meninggal umur 97 tahun. Dibuang dari rumahnya seminggu yang lalu. Dia berkata, keluar kau. Karena ocehan perkataan orang-orang lain, tetangga-tetangga, oh gereja yang dilayani oleh tempat istri saya melayani itu gereja yang sesat begitu. Enggak ada. Mati pun mamanya, dia tidak mau menangis. Namanya orang kampung, enggak mau mertua saya. Dan maaf saya, dia buka baju di halaman itu sudah di depan toko itu. Aku tak punya anak perempuan, satunya anakku perempuan sudah mati bagiku. Begitu diusir istri saya dari rumah itu, dia berkata kepada mama mertua saya, "Ma, aku mengasihi mama. Aku tetap putri mama satu-satunya, nggak ada yang lain." Maka pergilah dia dengan deraya air mata. Dan mama mertua saya bilang, "Jangan kau injak lagi kampung ini. Kau bikin malu di kampung ini. Kau tak punya adat lagi. Bagimu lebih berharga pendeta itu dari aku," katanya saudara. Kurang singkat. Tapi tiba-tiba ketika dia sampai di kosan itu, dia lihat mama mertua saya ada di sini. Mama mertua saya menangis dan peluk dia. "Kau anakku, engkau anakku perempuan satu-satunya." Dia peluk. Sesudah lama bicara, mereka berdoa, dia bilang kepada istri saya yang masih gadis waktu itu, "Kosan ini setahun mama sudah bayar. Dan ini uang belanjamu 3 bulan lamanya. Baru seminggu yang lalu diusir. Roh Kudus bekerja.
Saya yakin itu tidak kebetulan. Karena ada pujian berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Dia kerjakan di gereja, 3 jam kemudian dia bertemu dengan mujizat itu. Sekarang apa sih yang kita sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh? Jangan-jangan persembahan kita enggak sungguh-sungguh. Boro-boro berpeluang. Wah, saya mohon maaf ini, tolong tangkap perkataan ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, supaya jangan kesannya sombong saya menyampaikan. Di mimbar saya itu, di mimbar kami itu, bukan jarang diceritakan, disampaikan tentang perpuluhan, kerap kali. Maka tanggapan jemaat itu berbeda-beda, bermacam-macam, karena otaknya juga isinya bermacam-macam. Ada yang bilang pendeta ini terdesak ini. Saya nggak pernah terdesak. Gawat pendeta mau ganti mobil ini. Anaknya kuliah. Anak perempuan itu minta mobil. Dulu susah sekali, karena kami itu sekarang mungkin lebih kurang 100 kakak. 100 kakak, hebat itu 1 bulan itu ada 10 kakak yang kembali dan perpuluhan. Tetapi setahu saudara sekarang, setelah kami komitmen melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya jemaat, saya pun melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka beberapa tahun yang lalu saya putuskan di pastori kami bahwa jemaat yang 100 kakak ini semuanya ibu-ibu janda itu tanggungan gereja, tanggungan kembali. Keluarga-keluarga yang memprihatinkan kehidupannya, pendapatannya tak cukup bagi dia, tanggungan kembali. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kesungguhan itu terjadi, saya melihat jemaat itu diberkati. Tak heran bagi saya kalau ada telepon WA bagi saya, Pak Gembala datang ke rumah kami, doakan mobil truk kami. Kalau Pak begitu saya paling cepat. Jam berapa? Jam 7, bisa jam 5. Suatu tahu selesai doa itu ada sesuatu yang terjadi di sini. Haleluya. Pak Gembala, kami sudah tak ngontrak lagi. Doakan rumah kami. Jam berapa? Jam 7, bisa jam 5. Bisa. Tempat di gereja kami itu tak muat lagi. Orang-orang apa di situ? Orang-orang Batak di situ. Orang Batak itu tak pelit. Orang Batak yang begitu, orang Batak yang tak sungguh-sungguh. Tuh, maka kalau hari-hari ini sekali lagi biarlah perkataan ini jadi berkat buat saudara. Lebih 70% yang kembalikan milik Tuhan dari 100 kakak lebih. Dan bukan mereka tambah susah, tambah diberkati. Lakukan sepenuh hati. Terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Lakukan saja. Lakukan saja dengan baik-baik. Tangkap perkataan ini. Lakukan saja. Apa kata firman Allah? Lakukan saja. Oh, tak masuk hitunganku, lakukan saja. Oh, nggak masuk logikaku, lakukan saja. Nggak sama seperti yang ku tahu selama ini, lakukan saja. Oh, budaya kami bukan begitu, lakukan saja. Ketika kita lakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, Allah hadir di situ. Kalau Allah sudah hadir di situ, firman Allah berkata, sesuatu akan terjadi. Sesuatu itulah yang membuat kita pulih. Ekonomi kita pulih, keluarga kita pulih, masa depan anak kita pulih kepada janji Tuhan yang sesungguhnya.
Haleluya. Haleluya. Lakukan sungguh-sungguh. Perempuan ini sebelum dia lakukan semuanya habis. Sampai sekarang saya sekolah Alkitab itu dengan Bapak Pendeta Bintang. Kelas 1, kelas 2 bersama tahun 93. 96 saya sudah jadi gembala di Kalimantan Barat. Sampai hari ini belum pernah kulihat orang Kristen itu yang sungguh-sungguh hidupnya tambah susah. Tetapi yang pintar cari alasan itu hidupnya semakin merana, semakin tua. Catat ini. Apalagi di tempat kami 70% itu orang kita Batak, katakan. Emang semua dicampur di situ. Orang kita Tionghoa ada, orang kita Kupang ada, Nias ada, Jawa banyak sudah. Dulu banyak kali alasannya. Orang Batak itu banyak alasan. Tidak butuh alasan untuk dibuatnya alasan. Apalagi dibutuhkan alasan. Berapa butuh alasan? 4 siap aja sudah 6. Kalau enggak ada alasannya juga alasannya. Sampai sekarang jadi jemaat Tuhan di tempat Bapak itu sudah baik-baik semua. Enggak juga. Masih banyak juga yang jubul-jubul. Tapi di hadapan Tuhan saya katakan mata saya melihat orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka firman Allah berkata di dalam Amsal, hidupnya seperti cahaya fajar, naik, 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 naik sampai rembang tengah hari. Haleluya. Maukah saudara sungguh-sungguh? Amin. Lakukan saja. Lakukan saja. Mempercayai gembala kau ini ya, kata ini ya. Akan serahlah kata. Itu kata Pak Gembala, itulah yang dilakukan. Dilakukannya terus dilakukan. Yang paling hina dulu, bukan yang paling hina, yang cukup susah hidupnya dulu di tempat kami. Sekarang bingung dia mau taruh mobilnya di mana. Karena dia kebun sayurnya luas dan dia tukang jual beli buah kelapa sawit. Kau di mana mobil ini ya? Tidak, garasi itu kosong terus. Begitu bicara soal uang di gereja, langsung ditulis. Apalagi ibu buat terus. Banyak alasan kita. Lakukan saja. Haleluya. Tadi di waktu saya bilang, hari Minggu begitu dibuka kotak perburuan itu. Dulu 2, 3. Itu saja kuliah. Semenjak kami belajar tentang melakukan segala sesuatu seperti kepada Yesus, perubahan terjadi. Saya begitu dihitung semua, saya nggak dikasih uang istri saya, tapi dikasih catatan. Catatan kami lengkap. Mulai pelayaran di GPI 2000 14 tahun yang lalu sampai sekarang lengkap. Berapa persembahan, berapa orang hadir, berapa perpuluhan. Kalau dulu perpuluhan, keluarga si A sekian, keluarga si B sekian, jumlah 2 keluarga cuma. Sekarang tidak lagi. Keluarga sampai habis. Kolom itu baru jumlah. Wah. Kalau begitu diberkati gembala. Sebelum gembala diberkati, jemaat terlebih dahulu diberkati. Haleluya. Maukah saudara melakukan firman? Atau saudara mau mempersiapkan alasan? Karena dia bilang, selidiki dulu pendeta. Sah enggak ini? Sah ini. Di bawah saja sah, masuk di sini enggak sah. Jangan ragu-ragu. Jangan masih cari alasan seperti perempuan ini. Enggak cocok tabik ini, ganti tabik yang lain. Oh, tabik ini kurang dingin tangannya, pindah lagi. Oh, tabik ini terlalu panas tangannya, pindah lagi. Enggak ada yang beda.
Semuanya habis. Tetapi puji Tuhan, dia datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu usaha apa yang kita sudah kerjakan selama ini sehingga susah sampai hari ini. Waktunya lah kita kembali kepada Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kembali kepada kesaksian saya tadi, saudara. Saya tahu banyak sekali kesalahan kekurangan saya. Nyanyi tidak bisa, musik tidak bisa, khotbah belepotan. Aduh, bagaimana saya bisa hidup? Teman-teman saya diberkati, maka saya ingin berkati. Maka yang bisa saya kerjakan sungguh-sungguh. Mungkin saudara juga ada keterbatasan hari ini. Untuk saudara berhasil, saudara bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami lama satu ibu, 14 tahun yang lalu. Satu ibu. Kami mulai dari nol pelayanan. Jalan-jalan, doakan. Oh, ada kenalan satu ibu. Oh, kami mau. Kalau Bapak Ibu Pendeta mau doa bersama kami terima. Senang sekali saya. Maka kami berangkat dari rumah kami ke rumah ibu. Suaminya begitu melihat kami datang, lari dari rumah samping, dari belakang lari. Dia tunggu Pak mertua kami selesai doa. Anak kami masih kecil-kecil karena kami sebaya. Kecil nyanyi. Ku menang bersama, masih semangat. Tapi yang jadi masalah ketika saya khotbah, saudara, maka hanya 2 ibu di situ, satu istri saya, satu ibu. Itu masih semangat saya. Yang jadi persoalan sekarang, kalau nangis anaknya dia harus kasih susu, dia pergi ke kamar. Tinggal istri saya di sini. Saya bilang, "Mah, kalau mamanya saya perbaiki, udah apa tidak disuruh di kamar aja kan bisa." Tapi dia bilang, "Semangat, sungguh semangat. Saya terus kok." Saya bilang, "Sudah, masuk persembahan, lanjutkan. Kalau persembahannya istri saya, uang saja dia lanjutkan. Sudah habis saya, lanjutkan terus. Ibu, tuan rumah ibu datang dari kamar." Begitu dia datang, puji Tuhan, demikian firman Allah, kita berikan persembahan. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Berat ini. Saya bilang, apakah kita kembali ke Medan? Tidak. Sekalipun satu ibu, kita sungguh-sungguh. Kami ibadah jam 8, bukan jam 8, tergantung keadaan ibu tersebut. Kalau jam 9 baru saya ada di rumah, karena jam 9 ibadah. Saya pakai dasar, pakai baju putih. Saya keluar. Saudara-saudara, haleluya. Sungguh-sungguh. Saya tahu ketertinggalan saya, kekurangan saya dibanding dengan orang lain itu harus saya sungguh-sungguh. Lakukan segenap hati. Berusahalah untuk sesuai perkataan kita dengan tindakan kita. Saudara tahu, satu keluarga, akhirnya ada satu bapak polisi Brimob berkata, "Di rumah saya saja Pak Pendeta. Keliling kami itu maaf orang Padang Muslim. Dia ada sama mamanya, sama pembantunya, ada 7 orang. Maka mulailah ibadah di rumahnya. Wakasat Brimob pada waktu itu, sekarang Kombes Karops di Sulawesi Barat. Marga Karibin, saudara. Mulai dari situ terus. Kami jebol gereja. Terus enggak harus 2 kali. Luar biasa Tuhan. Kalau melihat kekurangan yang sedang bicara ini, jangankan seperti itu, 10 orang pun terlalu banyak. Tetapi kita pun melihat kesungguhan hati. Sekali lagi, tanpa merasa merendah diri, bukan. Saya memang orang yang banyak sekali kekurangan. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku masuk ke surga.
Aku mau sungguh. Inilah adanya Tuhan. Aku mau sungguh. Dengan kasih Tuhan saya sampaikan malam ini, sore hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu terlalu sibuk kepada orang yang tak sungguh-sungguh. Karena tidak mau dia. Bapak Ibu Saudara, di akhir Bapak ini saya mau katakan kepada saudara, orang yang sungguh-sungguh itu orang yang melakukan segenap hati pekerjaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan bagi dia. Memang berat, kita kadang-kadang terbentur, tetapi majulah terus. Seminggu yang lalu, tepat seminggu yang lalu, yang membereskan halaman gereja selama ini sudah kuliah di malam. Anak saya lagi-lagi hujan. Parkiran kami sudah dicor, saudara, tetapi tidak bagus corannya. Jadi beberapa tempat itu tergenang air, hujan. Datanglah satu keluarga ibu-ibu, satu keluarga suami istri untuk membantu menguras itu air. Sambil hujan kami kuras. Selesai kami doa, tapi putri saya yang dua ini kembali ke kamarnya. Sesudah dia lihat gereja itu sudah disusun rapi, dia kembali ke kamarnya. Selesai kami doa, mamanya sudah bilang, Eca, ayo nak, sebentar kita ibadah. Ayo nak, sebentar kita ibadah. Iya mas, ya mau sebentar. Sudah selesai halaman, saya mau mandi, saya lihat, mana mereka? Sudah lapar, masih di kamar. Saya buka, masih tidur. Naik pitam saya sudah. Kok masih tidur aku? Ayo bangun. Iya pak, Eca main pianonya siang. Bangun. Saya bilang, Saima, hari ini kau tak bisa melayani Tuhan dengan piano bebas. Gak bisa. Ya terkejut berterus. Tidak bisa. Begitu saya ke kamar kami, datang istri saya, dia bilang, kalau nanti Eca datang minta maaf, izinkan dia melayani siang sesuai dengan jadwal. Saya bilang dia itu. Gereja ini butuh orang yang sungguh-sungguh. Selesai ibadah pertama, saya ke pastori sambil ngopi di situ. Datang dia dengan mata yang merah, muka pucat. Ketahuan dari tadi menangis ketika saya buat pada ibadah yang pertama. Dia peluk saya. Dia peluk, dia bilang, Pak, Eca minta maaf. Eca salah. Eca minta maaf. Saya juga menangis menurut dia. Saya bilang sekali lagi, jangan saya. Gereja ini butuh orang yang sungguh-sungguh. Bukan asal tampil. Dia sudah selesai. Berhenti. Saya tidak tahu kalau di sini. Di tempat kami, kalau dia tidak setia, dia berdua nggak bisa naik mimbar itu. Kalau dia nggak datang dua, nggak bisa naik mimbar itu. Kalau sudah terlambat saja, turun saja. Anak saya saja saya nggak kasih naik, apalagi orang lain. Nanti tersinggung dia. Oh, Bapak Jambi, ratusan gereja bisa cari gereja lain. Kemenangan ada bagi orang yang sungguh-sungguh. Pembelaan Tuhan nyata bagi orang yang sungguh-sungguh. Saya rindu kemenangan itu. Saya rindu mujizat itu. Saya rindu kelimpahan itu. Saya rindu masa depan buat anak cucu saya itu adalah keturunan yang perkasa di bumi. Maka ini harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh.
masuk dalam satu kursus oleh seorang pemain musik kami piano. Kalau dia main pagi, putri saya main siang. Kalau dia siang, berarti putri kami main pagi. Dia juara 2 main piano se-Indonesia dari grup jamaah. Dia bilang, Pak Gembala, siang itu nggak bisa. Dan siang katanya itu orang pendukung saya di situ suara keuangan. Maka saya katakan, Bapak tidak bisa. Seharusnya kunci F, Bapak ke kunci S, nggak bisa. Kan bisa belajar, Pak Gembala katanya. Udah terlalu tua Bapak belajar. Maka ke tempat lain saja. Bagaimana ini? Bagaimana? Begitu lagi ya. Mau bagaimana lagi? Tapi aku mau belajar. Ini bagus. Keras gembalanya, tapi dia tidak mudah tersinggung. Ada jemaat mudah sekali tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung sedikit-sedikit tersinggung. Enggak main begitu zaman sekarang ini. Dengar baik-baik, Bapak Ibu, maaf ini. Dengar baik-baik. Hari esok itu lebih berat dari hari ini. Minggu depan itu tantangannya, persoalan, masa pacekliknya lebih ngeri dari hari ini. Jangan anggap kau selesai melemah virus ini, selesai perkara. Tidak. Akan ada persoalan yang lebih berat dari hari ini. Tetapi dengar baik-baik, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani, orang yang selaras perkataannya dengan perbuatannya sesuai dengan firman, engkau tetap akan menang. Kita tetap akan menang. Bahkan Alkitab mencatat, dia bawa kita berjalan itu dari kemuliaan satu kepada kemuliaan berikutnya, lanjut kemuliaan selanjutnya. Itu janji firman. Mari tundukkan kepala dan dalam Tuhan Bapak Saudara. Adakah orang yang rindu sungguh-sungguh malam hari ini? Maka janji itu akan digenapi bagi saya dan saudara. Orang sungguh-sungguh tidak akan dipengaruhi oleh keadaan dia datang kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dia akan kikis egoisme dan kembali membesarkan firman Allah dalam hatinya. Orang yang sungguh-sungguh tidak suka cari alasan, tapi hatinya lembut untuk melakukan firman. Orang sungguh-sungguh dia tidak takut untuk berkorban, apalagi mengembalikan diri Tuhan. Dan orang demikianlah di masa yang sukar ini, orang demikianlah di masa yang sulit ini, Alkitab berkata dia bawa dia maju ke depan, bukan di belakang dari ekor. Dia angkat, Tuhan angkat, dia naik, bukan turun. Maka malam hari ini, dengan kepala yang tertunduk di hadapan Tuhan, mari kita aminkan dan membuat komitmen bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, aku mau sungguh-sungguh. Allahku, Allah Roh Kudus, berikan kekuatan bagiku untuk sungguh-sungguh. Aku mau beribadah sungguh-sungguh. Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah, tidak hanya di mulut saja, tapi disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh.